Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di minggu terakhir di bulan Februari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan. Amin. Biarlah kita mau teduhkan hati kita. Mari kita syukuri karena kita punya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Sama-sama bangkit berdiri. Besar setiamu. Haleluya, besar setiamu. Besar kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau, rahmat-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dengan hati penuh ucapan syukur, kami akan memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh berada di penghujung bulan Februari ini. Sungguh terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau beribadah dengan sukacita. Kami mau beribadah dengan penuh kegairahan. Sebagai ekspresi, sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Biar Tuhan yang beracara. Kami rindukan Tuhan lawatan-Mu nyata hadir Tuhan di rumah Tuhan, di tempat ini maupun di rumah jemaat-Mu yang mereka mengikuti ibadah ini secara live streaming. Biar mereka pun sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau terus meneduhkan hati kami di hadapan Engkau. Kami mau mengarahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga lulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus hidup kami. Tuhan, bahkan Engkau yang memelihara kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami mau terus memuliakan Engkau. Kami mau terus memuji Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai pagi hari ini. Amin. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang beribadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Walaupun bumi, langit akan berlalu, tetapi janjinya akan dikenapi, pasti dikenapi di dalam hidup kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus.
kita boleh terus mengasihi Dia. Bahkan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kita mau belajar terus berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengakhiri pertandingan hidup kita dengan penuh kemenangan. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku iba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai
rancangan semula, serupa dengan saya undang Tuhan. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Tujuan kami menyenangkan, tujuan kami hidup bagimu selamanya, selamanya, selamanya. Kami mau menyenangkanmu, kami mau hidup denganmu, kami mau serahkan hidup bagimu, biarlah setiap hari Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau mendapati kami sebagai pribadi yang semakin berkenan di mata Tuhan. Tuhan mendapati kami sebagai pribadi yang semakin mulia di hadapan Tuhan. Tuhan mendapati kami menjadi pribadi yang semakin sempurna seperti rancangan Tuhan yang semula atas kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain selain rasa syukur kami buat Tuhan yang baik, buat Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Dan satu hal yang kami tahu, bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah gagal buat hidup kami. Pagi hari ini waktunya Tuhan berbicara buat kami. Kami beri hati, kami beri pikiran, kami beri telinga kami sebagai seorang murid untuk kami duduk diam dengar apa yang Tuhan ajar buat kami. Kami menaklukkan diri kami di bawah otoritas kebenaran-Mu. Kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami menangkap pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kami pagi hari ini. Kami berdoa minta tolong Tuhan memberkati waktu-waktu ke depan. Sementara kami belajar, Tuhan berbicara, Tuhan mengajar kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu juga buat Bapak Ibu, saudara semua yang sementara beribadah secara online di rumah. Doa saya semua kita tidak ada yang terlewat dari anugerah dan kehadiran Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan sementara ada di sana, memandang kesungguhan hati kita, melihat jauh ke dalam diri kita. Dan saya berdoa,
pagi hari ini kita sama-sama belajar dan kita diberkati Tuhan. Amin. Iya. Nah Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita semua tahu bahwa kita sementara belajar tentang satu tema, yaitu kita sedang belajar nih tentang tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama. Kita sudah belajar tentang hidup keberimanan dari siapa minggu pertama? Abraham. Minggu kedua kita belajar dari Nuh. Minggu ketiga, minggu yang lalu kita belajar tentang keberimanan siapa? Moses, Musa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh yang luar biasa juga. Beliau adalah kakek buyutnya Nuh, gitu ya. Orang yang Alkitab catat satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu dari 2 orang dalam perjanjian lama yang kemudian tidak mengalami kematian. Bapak Ibu semua tahu siapa? Kalau nggak tahu, balik lagi sekolah minggu. Siapa? Henok. Iya. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh ini yang luar biasa. Boleh minta tolong Steve slide-nya. Next. Iya, kita langsung buka dalam Kejadian pasal yang Thank you so much. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan bilang begini. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan setelah ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24 bilang begini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, waktu saya membaca Kejadian pasal yang ke-5, nah Bapak Ibu nanti bisa baca Kejadian pasal 5 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Di situ disebutkan tentang 10 generasi orang-orang yang hebat. Tapi dari 10 tokoh itu, kecuali Henok, kalau Bapak Ibu lihat nanti Bapak Ibu akan menemukan ada satu anak kalimat dalam setiap tokohnya. Ada satu anak kalimat. Nah itu nanti kita lihat. Tapi waktu saya baca ini ya, saya kemudian tertarik. Coba cari informasi, cari berita, siapa sih manusia paling lama hidupnya di dunia ini. Nah, saya dapat dari Detik. Ada seorang perempuan namanya Jean Louise Calment dari Perancis. Beliau meninggal usia 122 tahun. Hebat ya. Ini sempat masuk ke Guinness ya. Gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih hebat lagi. Ini beberapa tahun yang lalu, belum cukup lama, masih cukup baru. Ada namanya Mbah Goto dari Sragen, Jawa Tengah. Menurut pengakuan pihak mereka, Mbah Goto ini meninggal di usia 146 tahun. Nah, kita kalau ngelihat orang-orang dengan usia luar biasa begini, apa sih perasaan kita? Gila ya, keren ya. Masih banyak nama-nama yang kemudian sebenarnya mereka meninggal di usia di atas 110 tahun. Masih ada banyak. Tapi ini yang paling fenomenal terakhir, paling terbaru, 2017 Mbah Goto meninggal di usia 146 tahun. Kita mulai berpikir, urang nepi itu nya. 146 tahun. Nah, tapi kalau kemudian kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-5, dalam bagian itu kita akan melihat bahwa orang-orang di zaman dulu usianya bukan 146 tahun. Berapa rata-rata usia? 1900 tahun ke atas. Anak dari Henok, Metusalah ya, bukan Metu salah, bukan. Metusalah.
digabung, Metusalah. 969 tahun. Usia paling tua di sepanjang sejarah manusia. Ini luar biasa. Tapi kemudian di antara 10 tokoh itu diselipkan seorang tokoh yang namanya Henokh. Dari antara orang-orang yang generasi sebelum dan sesudahnya yang usianya mencapai 900 tahun, diselipkan nama Henokh yang hidupnya mungkin usianya itu hanya 1/3 dibandingkan yang lain. 365 tahun. Tetapi yang kemudian menarik adalah Henokh tidak mengalami kematian. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, hari ini saya berharap kita bisa sama-sama coba belajar dari kisah ini. Dari setiap bagian kita akan menemukan, kayak ayat 20 aja tentang Yared, ayah dari Henokh. Yared mencapai usia sekian tahun, pasti di ujungnya ada kata ini kan, lalu ia mati. Semuanya, generasi sebelum Henokh, generasi sesudah Henokh, selalu ada kata, lalu ia mati. Hanya Henokh yang dikatakan, ia tidak didapatkan lagi. Karena Tuhan yang angkat. Henokh orang yang kemudian tidak mengalami kematian. Nah, saya pagi hari ini pengen kita sama-sama belajar begini. Sadari bahwa kehidupan kita manusia, itu selalu ada dalam bayang-bayang kematian. Kalau kita jalan, kita akan selalu ada, ini ada bayangan nih. Bayang-bayang itu tidak akan pernah jauh, tidak akan mungkin jauh dari saya. Dia akan selalu ada dekat. Kemana saya pergi, di mana saja, dia akan selalu ada di situ. Kehidupan kita, kematian, itu seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti kita. Dia bisa datang, dan dia bisa menjelang, dia bisa menjemput kita kapanpun, dimanapun. Siap, tidak siap. Henokh. Henokh, kalau bahasa Ibrani dibilang Enok. Artinya tuh menarik, menurut saya menarik. Dari nama Henokh itu artinya dedicated. Dedikasi. Nah, kita semua tahu di Alkitab ada 2 orang dengan nama Henokh. Satu Henokh anak Kain. Tapi kehidupannya jauh berbanding terbalik. Sangat kontra dengan Henokh yang satu ini. Dengan Henokh anak Yared sangat kontradiksi, sangat berbeda terbalik. Nah, waktu kita bicara soal Henokh, seringkali atau selalulah kita berpikir tentang Henokh yang satu ini. Henokh diambil atau punya arti nama itu dedikasi. Artinya hidup yang didedikasikan buat Tuhan, dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan, sebuah kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah. Itu arti namanya Henokh. Nah, kalau kemudian kita baca Kejadian pasal yang kelima, atau bahkan dalam kitab-kitab yang lain, kita tidak akan pernah mendapatkan informasi yang lengkap tentang Henokh. Tidak ada. Kita tidak mendapatkan informasi tentang Henokh cukup detail seperti halnya Musa, seperti halnya Abraham, seperti halnya Nuh. Kita tidak akan dapatkan itu. Sangat sedikit sekali informasi yang bisa kita dapatkan tentang Henokh. Tapi dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24 yang kita baca, buat saya itu sudah cukup untuk memberikan kita penjelasan betapa luar biasanya sosok yang satu ini. Saking luar biasanya dia dapat perlakuan yang sangat istimewa dari Tuhan. Saking luar biasanya dia, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, dedikasi hidup yang dia lakukan buat Tuhan, dia mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Bukan berarti yang lainnya tidak istimewa, tetapi apa yang Henokh alami ini sesuatu yang luar biasa, dan itu ada meaning, ada pesan yang di dalamnya yang Tuhan mau sampaikan. Kita nggak pernah tahu seperti apa keadaan Henokh. Seperti apa kehidupan manusia di zaman Henokh itu kita nggak pernah tahu. Tetapi Alkitab bilang begini di Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5.
Karena apa yang Henokh alami itu adalah sebagian cerita awal. Apa yang akan Tuhan lakukan terhadap orang-orang atau terhadap manusia di zaman Nuh sebelum air bah itu datang. Kejadian 6 ayat 5 kan bilang begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu, bukan lagi kadang-kadang, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Selalu dan semata-mata. Ini sangat menegaskan buat kita. Bagaimana keadaan orang-orang di zaman itu. Apa yang ada dalam hati mereka adalah hal-hal yang jahat. Apa yang ada dalam hati mereka adalah hal-hal yang demi kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga demi apa yang mereka inginkan, demi segala sesuatu, demi hidup mereka sendiri, mereka melakukan segala kejahatan. Itu gambaran kehidupan manusia di zaman itu. Nah, itu kehidupan orang-orang sebelum zaman air bah itu kemudian datang. Tapi saya pengen kita kemudian memahami begini. Zaman itu, zaman ketika Henokh hidup adalah sebuah zaman di mana orang-orang itu jahat. Sebuah zaman di mana orang-orang itu bobrok secara moral. Rusak. Tetapi sedikit cerita tentang Henokh yang kita baca tadi. Kita melihat begini kan. Henokh adalah pribadi yang kemudian mendedikasikan hidupnya, menyerahkan hidupnya, kemudian mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Di tengah zaman, di tengah angkatan yang rusak, yang bobrok. Di tengah orang-orang yang begini, mengabaikan Tuhan. Di tengah orang-orang yang menolak teguran Tuhan. Di tengah orang-orang yang hidupnya menjauh dari Tuhan. Di tengah sebuah angkatan yang hidupnya tanpa Tuhan. Henokh memutuskan untuk tetap dekat, melekat, dan menjadi satu dengan Tuhan. Orang-orang zaman itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempedulikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam misalnya Yudas 1 ayat 14, 15, 16, di situ kita akan melihat gambaran yang jauh lebih jelas. Betapa jahatnya mereka. Betapa jahatnya orang-orang di zaman itu. Orang-orang yang menolak teguran, orang-orang yang menolak nasihat. Sampai kemudian nubuat itu keluar dari mulut Henokh. Dan itu mengacu kepada peristiwa air bah yang akan datang di zaman Nuh. Kesempatan diberikan, orang tak kunjung berubah. Teguran disampaikan, orang tetap menutup telinga. Nasihat didikan disampaikan, orang tetap mengeraskan hati dan merasa diri tidak perlu untuk berubah. Peristiwa air bah akan menjadi penyesalan terbesar sepanjang hidup sejarah orang-orang zaman itu. 120 tahun Nuh menyampaikan nasihat, menyampaikan nubuatan, menyampaikan pesan pertobatan. Bahkan saya yakin itu sejak dari zaman Henokh, tidak ada juga yang berubah. Ketika bencana itu datang, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, itu benar-benar menjadi penderitaan yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup mereka. Menyesal pun sudah tidak ada guna. Orang-orang yang seperti itu mengerikan Bapak Ibu. Nah, saya pikir hari ini yang sesuatu yang perlu kita pikirkan ulang tentang diri kita. Kita sementara hidup di tengah-tengah dunia hari ini. Dunia yang semakin tidak menentu. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang semakin bobrok. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang semakin hedon, semakin materialistis. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang semakin hari kita melihat orang-orang semakin mengabaikan Tuhan. Orang semakin tidak peduli lagi tentang Tuhan. Pertanyaannya, apakah iman kita kepada Tuhan sampai detik ini tetap terpancang dengan sangat kokoh? Atau kita mulai limbung, kita mulai goyah, kita mulai abai terhadap suara Tuhan.
Kita hanya berpikir tentang bagaimana gua menjadi kaya, bagaimana saya punya ini, saya bisa beli itu, saya bisa punya ini, saya bisa ke sana, saya bisa ke sini. Ketika nubuatan, ketika teguran, ketika didikan, ketika pengajaran disampaikan, seringkali orang tidak mau berubah. Orang tetap berkeras hati dan menutup telinga terhadap suara Tuhan. Orang yang hidupnya terdedikasi bagi Tuhan, hidupnya itu akan didrive oleh percayanya kepada Tuhan. Tujuannya cuma satu, berkenan kepada Tuhan. Enggak ada tujuan yang lain. Bapak Ibu, waktu kita beribadah hari ini seperti hari ini, waktu saya menyampaikan khotbah hari ini, waktu teman-teman tim worship tadi pelayanan, buat saya pribadi, saya tidak sedang menyampaikan sesuatu di depan banyak orang, ribuan orang, jutaan orang, ratusan orang. Saya sadar bahwa saya sementara menyampaikan sesuatu dan Tuhan dari atas sana sedang melihat jauh ke dalam. Waktu kita sedang menyembah Tuhan, kita tidak sedang mengikuti arahan dari worship leader, tapi kita sedang menyenangkan hati Tuhan yang di atas surga sana, melihat dengan sangat tajam sikap hati kita. Kita perlu semakin dewasa, semakin kritis terhadap diri kita sendiri. Nah, ini satu warisan keteladanan yang Henokh tinggalkan. Dan saya berharap saya mau ngajak Bapak Ibu semua, mari kita coba ikuti. Mari kita kerjakan warisan keteladanan yang Henokh tinggalkan buat kita hari ini. Apa? Satu saja, hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian pasal yang kelima ayat 22 dan ayat 24. Diulang 2 kali. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Diulang 2 kali. Ayat 22, kejadian pasal 5. Ayat 24, kejadian pasal 5. Diulang 2 kali. Henokh bergaul dengan Allah. Nah, kata bergaul dengan Allah, itu artinya begini, bukan sekedar berjalan bersama dengan Allah. Tapi artinya begini, berjalan bersama dengan Allah secara terus-menerus, konstan. Bukan kadang jalan bareng, sebentar eren. Sebentar jalan bareng, sebentar kasisi. Nah, konstan, terus-menerus, day by day. Hari demi hari, konstan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dari apa yang Henokh tinggalkan, mau enggak kita start hari ini? Kita bilang sama diri kita sendiri, start hari ini, saya mau dan saya harus bergaul dengan Allah secara terus-menerus, konstan. Henokh bergaul dengan Allah, tadi dikatakan setelah dia punya anak Metusalah, Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Walaupun bahasa aslinya nggak ada kata laginya. Jadi setelah hari itu, saya percaya begini, waktu dikatakan setelah dia punya anak Metusalah dan kemudian dikatakan Henokh bergaul dengan Allah, bukan berarti sebelum dia punya anak, dia tidak bergaul dengan Allah. Saya pribadi meyakini pada dasarnya dia adalah orang yang saleh. Pada dasarnya dia adalah orang yang sangat hormat dan respek sama Tuhan. Tapi pada momen itu saya percaya dia mengalami sebuah pengalaman spiritual tersendiri dengan Tuhan. Ada nubuatan, ada pesan yang Tuhan sampaikan tentang manusia di waktu ke depan. Makanya setiap hari ketika Henokh menjalani hidup, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, gambaran, bayangan, perintah Tuhan, suara Tuhan, itu tergambar dengan jelas. Bahwa hari itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Semakin dekat. Kita perlu untuk menjalani hidup terus bergaul dengan Tuhan. Dari waktu ke waktu, sehari demi sehari. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi.
Nah, Bapak Ibu, ketika Alkitab berkata hidup bergaul itu diambil dari kata bahasa Ibrani, halak. Halak setidaknya punya 4 pengertian. Ada banyak pengertian, tapi ada 4 ini yang cukup menarik menurut saya. Prinsipnya halak itu, hidup bergaul itu berbicara tentang berjalan. Tentu berjalan bukan secara harafiah, bukan berarti berjalan bareng. Nah, ini secara figuratif. Artinya ini bicara soal perilaku, bicara soal behaviornya kita. Kata bergaul, hidup bergaul, halak itu artinya begini, pergi, to go, atau go away. Pergi sama siapa? Ya pergi bersama dengan Allah. Dia nggak cari jalan sendiri. Kemana Tuhan pergi, dia ngikut loh. Kata bergaul atau halak itu artinya begini, mengikuti, meneladani. Apa yang Tuhan bikin, apa yang Tuhan suruh, turutin. Kata hidup bergaul, halak itu punya pengertian begini, liquid, mengalir aja. Nggak ada unsur niat, keinginan, hasrat untuk memberontak dan melawan Tuhan. Nggak ada. Jadi ketika Alkitab mengatakan Henok bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah, artinya kan begini. Ketika Henok mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian Henok mengalami sesuatu, menerima apa yang Tuhan sampaikan, pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau lakukan buat manusia pada waktu itu. Ada sebuah perubahan dalam cara dia berpikir, cara dia hidup, cara dia memandang, cara dia bersikap, totally berubah. Apa yang Henok lakukan ini kemudian Tuhan mendapati, Tuhan melihat bahwa Henok adalah orang atau pribadi yang hidupnya memang berjalan dengan Allah. Artinya perilakunya, behaviornya, itu sesuai dengan standar kebenaran. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana cara kita jalani hidup hari ini? Gimana cara kita kerja hari ini? Gimana cara kita mencari nafkah hari ini? Gimana cara kita memperlakukan orang hari ini? Gimana cara kita memperlakukan Tuhan hari ini? Think about that. Apakah di situ ada perilaku, ada behavior yang sesuai dengan standar kebenaran? Tuhan melihat bahwa Henok itu pribadi yang menempatkan Tuhan itu sebagai pemimpin. Tuhan jalan di depan dong. Saya ngikut. Kita jalani hidup, siapa yang di depan? Tuhan atau kita? Tuhan ke kanan, orang ke kiri. Tuhan melihat bahwa Henok ini pribadi yang kemudian hidupnya terdedikasi, kehidupan yang diserahkan buat Tuhan. Sebuah kehidupan yang dipersembahkan bagi Allah. Enggak ada tujuan lain, seperti pujian tadi. Enggak ada tujuan lain. Cuman satu aja, pengen Tuhan senang aja. Enggak ada tujuan lain. Selain menyenangkan hati Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Enggak ada tujuan yang lain. Coba kita renungkan, tujuan terbesar kita dalam hidup kita hari ini. Atau tujuan kita terbesar, terutama tahun ini apa? Apakah itu tentang kita dan Tuhan atau tentang kita dan segala sesuatu yang ada di dunia? Ini prinsip yang tidak mudah. Prinsip yang tidak mudah. Di tengah dunia yang jahat, di tengah dunia angkatan yang bobrok, tapi Alkitab bilang, Henok tetap hidup bergaul dengan Allah. Perilakunya, behaviornya, cara hidupnya, dia mengikuti standarnya Tuhan. Dan itu dia lakukan konstan, terus menerus. Bukan berarti begini, kalau gitu kita nggak boleh salah. Bisa kita salah. Siapa kita, orang kaki kita masih nempel di tanah kok. Kalau kaki kita udah keangkat 5 cm dari tanah, itu mungkin. Tapi kaki kita masih nempel di sini, darah masih ngalir di tubuh, kita semua bisa bikin salah. Tetapi orang yang menerima kasih karunia Tuhan buat saya begini, dia akan punya sebuah kesadaran. Tuhan, saya salah di sini. Stop. Cukup. Sampai di sini cukup.
bukan sengaja dan kemudian memang senang melakukannya. Nih, kedalaman sebuah hubungan itu terbukti dari kekayaan perilaku yang dihasilkan. Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu akan terbukti dari kekayaan perilaku yang kita hasilkan dalam hidup setiap hari. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita akrab, intim, erat dengan Tuhan, itu akan hasilnya itu akan terlihat dalam realita hidup kita setiap hari. Di situ hasilnya, dan itu yang jadi tolok ukurnya. Karena orang yang mengenal Allah, orang yang bergaul dengan Allah, hidupnya pasti tidak akan jauh dari kualitas Allah. Hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun kita sadar, kita sementara ada di tengah-tengah dunia, kita hidup di dunia yang syarat dengan dosa dan kejahatan. Tapi pagi hari ini, mau enggak kita secara sadar, kita memilih untuk konsisten hidup benar. Bisa salah, bisa banget. Tapi ada sebuah kesadaran yang sangat tinggi dalam diri kita. Saya harus hidup benar. Waktu kita jatuh, waktu kita gagal, waktu kita salah, kita bilang, Tuhan, saya salah. Tapi saya tahu saya salah. Dan saya mau hari ini stop, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Waktu kita dedikasikan hidup kita buat Tuhan, kita dedikasikan itu dengan motif yang murni. Waktu kita mempersembahkan hidup buat Tuhan, kita persembahkan dengan murni. Waktu kita melayani Tuhan, kita melayani dengan murni. Waktu kita jalani hidup dengan hati nurani yang murni. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa hidup bergaul dengan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi tiba-tiba. Enggak. Selalu ada proses di dalamnya. Hidup beriman, hidup bergaul dengan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Yang didrive oleh apa? Oleh iman. Kenapa Henokh bisa bergaul dengan Allah? Ini kata kuncinya. Faith, iman, pistis. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6 bilang begini. Karena iman. Jadi karena apa? Apa yang bikin Henokh terangkat? Iman, pistis. Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ini sebuah pengandaian. Saya nggak tahu bagaimana orang-orang pada zaman itu ketika Henokh menyampaikan nubuatan pesan Tuhan. Nggak tahu bagaimana cara mereka memperlakukan Henokh. Karena memang Alkitab tidak memberikan informasi yang cukup. Tetapi ini cukup menjadi perenungan bagi kita. Kalimat ini, supaya ia tidak mengalami kematian. What's the meaning? Ada kata di balik kata yang kadang sampai hari ini saya pribadi nggak ngerti ini apa. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian, marturia, bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6 bilang begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Enggak mungkin. Kalau kita mau hidup kita berkenan hari ini, sadari kita mesti lakukan apa yang Henokh lakukan. Bergaul dengan Tuhan secara konstan, terus menerus sehari lepas sehari. Kalau kita mau berkenan kepada Allah, yang kedua yang mesti kita lakukan adalah begini. Kita tidak bisa hidup tanpa iman. Kita tidak bisa menjadi orang yang tidak punya iman dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya iman, jelas Alkitab bilang tidak mungkin kita berkenan sama Tuhan. Sebab, apa ini? Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Kalau kita mau menjadi orang yang percaya, yang berkenan kepada Allah,
kita harus hidup bergaul dengan Allah. Tapi persoalannya begini, kita tidak mungkin bisa bergaul dengan Allah kalau kita tidak punya iman. Pertanyaannya sekarang, apa itu iman? Iman, pistis, pengertiannya satu. Percaya dalam sebuah komitmen. Artinya bukan percaya, iya percaya. Tuhan ada, percaya. Tetapi kepercayaan itu adalah sebuah kepercayaan dalam komitmen. Kita percayanya itu pakai komitmen, enggak cuma asal percaya. Kita percaya sama Tuhan itu everything at the time. Setiap waktu, dalam segala hal, dalam segala sesuatu, di setiap waktu kita tetap percaya sama Tuhan. Saya mencoba membayangkan situasi keadaan Henokh hari itu. Saya enggak kebayang bagaimana orang memperlakukan dia. Enggak tahu apakah mungkin mirip-mirip dengan Nuh. Ketika orang mengolok dia, orang mencelakai dia, orang mengganggu dia, orang membuli dia. Tapi yang jelas di Yudas dikatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang kemudian menista Tuhan. Kita mesti menjadi orang-orang yang beriman. Artinya percaya kita sama Tuhan itu komitmen. Komit untuk percaya. Sekalipun banyak hal yang tidak menyenangkan yang harus dihadapi, tapi kepercayaan kita sama Tuhan itu tetap komitmen. Kita tidak berubah sama sekali. Kata pistis pengertian yang berikutnya adalah begini. Ada sebuah pengakuan dalam diri kita tentang realita atau tentang sebuah fakta bahwa Tuhan itu ada. Kita bisa mengaku kita percaya sama Tuhan, tapi tanya diri kita sendiri. Sejujur-jujurnya, benarkah kita percaya, benar-benar percaya bahwa Allah itu ada? Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada dan kemudian Alkitab bilang dia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya yakin, natural, kita tidak mungkin sembarangan jalani hidup. Saya yakin tidak mungkin kita tidak cari Tuhan dalam hidup. Saya yakin kita tidak mungkin berpaling dan kemudian hidup tanpa Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita percaya tentang Tuhan dengan sebuah komitmen, saya yakin kita tidak akan gadaikan Tuhan dengan apapun. Tidak akan. Apakah dengan harta, apakah dengan pasangan, atau dengan hal-hal yang lain. Tidak. Tanpa iman, tanpa kepercayaan dalam sebuah komitmen, tanpa percaya yang komit, tanpa ada, kita tidak punya sebuah pengakuan, kita nggak mengakui bahwa Allah itu ada, kita tidak mungkin berkenan. Apa itu berkenan? Berkenan itu menyenangkan hati Allah. Tidak mungkin kita menyenangkan hati Allah kalau kita nggak percaya bahwa Dia ada. Nonsense. Tidak mungkin kita menyenangkan hati Allah kalau kita percayanya sama Tuhan itu tidak komit. Tidak mungkin. Seiring berjalannya waktu kita pasti akan berubah setia. Kata berkenan, euaristeo, ya, atau euaristos, ya. Arti yang kedua begini, diterima atau diperkenan Tuhan. Jadi apapun yang Henokh lakukan, segala sesuatu, cara Henokh menjalani hidup, cara Henokh bersikap, cara dia berperilaku, itu Tuhan terima sebagai sebuah kebenaran. Mau enggak kita jalanin hidup kita hari ini, dan kemudian Tuhan terima cara kita jalani hidup, itu sebagai sebuah kebenaran. Waktu kita bekerja, Tuhan lihat dan Tuhan terima itu sebagai sebuah bentuk penyembahan, bentuk penghormatan sama Tuhan, dan Tuhan terima itu. Waktu kita berdagang dengan benar dan kemudian Tuhan terima cara kita berdagang itu sebagai sebuah bentuk penghormatan, sebagai sebuah bentuk penyembahan, dan Tuhan berkenan untuk itu. Jadi kalau dirangkumkan begini, atau contoh begini, saya sengaja pasti gambar gitar. Bapak Ibu, apa artinya sebuah gitar tanpa senar? Tapi sadarkah kita, senar itu untuk berfungsi dengan baik, dia harus ditarik sangat keras.
Senar kalau cuma digulung dan kemudian taruh di atas meja, nothing. Gak berguna. Senar itu berguna justru ketika dia dipasang di gitar, dipasang, diputer, dikencengin sampai tunnya pas. Waktu dia ditarik sakit banget. Tapi justru waktu dia menderita, waktu dia ngerasain sakit, di situ dia berfungsi dengan benar. Waktu kita hidup dalam kebenaran enak, gak enak. Teman-teman jauh, exactly. Orang mencibir, exactly. Tapi justru waktu kita hidup benar, waktu kita hidup sesuai dengan standar Tuhan, disitulah kita berfungsi dengan benar. Kalau kita ngikutin standarnya dunia, kita cuma seperti senar yang masih ngegulung dan terletak di atas meja. Gak ada gunanya. Hidup kita pun begitu. Yang penting gue seneng, yang penting gue bisa ini, gue bisa itu. Nantilah. Sorry itu saya, tapi kita sedang hidup. Gak ada gunanya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah ini berarti ini yang Alkitab mau bilang. Kalau kita nggak mengakui bahwa Tuhan itu ada, dan kemudian kita nggak punya komitmen untuk percaya sama Tuhan, maka nggak mungkin kita akan menyenangkan hati Allah. Nggak mungkin segala sesuatu yang kita lakukan, hal yang baik sekalipun, itu akan diterima dan berkenan di mata Tuhan. Nggak mungkin. Bapak Ibu, Henok bergaul dengan Tuhan. Saya bayangin 300 tahun. Perjuangannya pasti gak mudah. Gampang? Pasti enggak. Mempercayakan diri sama Tuhan selama 300 tahun. Pasti gak mudah. 2 tahun lebih kita ada di posisi pandemi hari ini. Semuanya, dinamikanya kita gak pernah bisa tebak. Tapi coba. Dalam situasi hari-hari ini sepanjang 2,5 tahun lebih ini, naik turun gak jelas. Coba, apakah Tuhan melihat bahwa kepercayaan kita sama Tuhan itu tetap solid? Apakah dalam diri kita masih tetap ada sebuah keyakinan, pengakuan yang benar-benar Tuhan, saya yakin Tuhan itu ada dan saya percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak punya seperti itu, mustahil apa yang kita lakukan, bahkan pelayanan di atas mimbar hari ini pun tidak akan diperkenankan, tidak akan menjadi sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. So, maukah hari ini kita menjadi orang-orang yang hidup terus bergaul dengan Tuhan? Konstan, sehari lepas sehari. Waktu kita salah, datang sama Tuhan. Tuhan, saya gagal, saya salah, ternyata saya masih suka bikin ini. Tapi hari ini stop, cukup Tuhan, cukup, hari ini cukup. Kita sadar kita bikin salah, kita bilang sama diri kita sendiri, Dwi stop, cukup sampai di sini. Kemudian kejar pengenalan, kejar hubungan dengan Tuhan. Amin. Kita angkat satu lagu yang tadi ya. Hidup ini sebuah perjalanan. Hidup ini sebuah pertandingan. Keselamatan itu gratis. Tapi hidup sebagai orang yang sudah selamat itu mahal. Ku tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba,
semua kesempatan tiada. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ya Tuhan, dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan sejenak di hadapan Tuhan. Kita belajar dari begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita tahu jalan ceritanya bagaimana mereka beriman luar biasa kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana mereka berhadapan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak himpitan, begitu banyak desakan dari dunia sekitarnya. Tetapi komitmen mereka untuk percaya sama Tuhan, kesadaran mereka untuk mengakui bahwa Allah itu ada, itu membuat mereka, mendrive mereka untuk mereka hidup dengan cara hidup yang benar. Mereka menjadi orang-orang yang berperilaku benar. Pagi hari ini, maukah kita menjadi orang-orang yang semakin hari terus semakin bergaul karib dengan Tuhan? Hidup kita ke depan hanyalah sebuah sisa dalam perjalanan hidup kita. Kematian adalah bayang-bayang yang bisa datang dan menjelang kapan saja dalam hidup kita. Tetapi ketika waktu itu datang, siapkah kita ketika kita harus berhadapan dengan Tuhan? Hari ini apakah Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang percaya dengan sangat solid kepada Tuhan? Sekalipun hari ini kita mengalami kesakitan dan sakit itu tidak sembuh, percayakah kita sama Tuhan tetap utuh? Ketika usaha yang kita jalankan mengalami penurunan, penerosotan, bahkan mungkin kita gulung tikar, tetapi percayakah kita sama Tuhan bahwa Tuhan tetap ada buat hidup kita? Ketika kita berdoa sekian tahun mengharapkan sesuatu, menantikan sesuatu, dan sampai hari ini Tuhan sepertinya tidak lakukan sesuatu buat kita. Tetapkah kepercayaan kita sama Tuhan itu begitu solid dan kuat di dalam diri kita? Tetapkah ada sebuah kesadaran bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan kita?
Maukah kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan? Menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mengejar bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Bagaimana kita menjalani hidup begitu rupa, kita menjalani hidup dengan sangat hati-hati, supaya apapun yang kita kerjakan, supaya apapun yang kita pikirkan, supaya apapun yang kita katakan, supaya seperti apapun kita menjalani hidup, semuanya itu Tuhan terima sebagai sebuah penyembahan. Tuhan terima itu sebagai sebuah bentuk penghormatan. Tuhan terima itu sebagai sebuah bentuk dedikasi, sebagai sebuah persembahan kepada Allah. Dan Tuhan terima itu sebagai sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, buat orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya, Alkitab bilang, Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau hari ini kita jauh, kalau hari ini kita mulai menyimpang, kalau hari ini kita mulai berpaling, kalau hari ini kita mulai tidak peduli dan mulai mengabaikan Tuhan, hari ini adalah saatnya untuk kita pulang kepada Tuhan. Saatnya kita kembali kepada Tuhan. Saatnya kembali. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba selesai berbicara. Hambanya berdoa Tuhan menolong setiap kami, supaya prinsip sederhana yang kami pelajari hari ini itu menjadi pegangan dalam hidup kami ke depan. Bantu kami Roh Kudus, ingatkan kami untuk kami terus hidup bergaul dengan Tuhan. Ingatkan kami terus untuk kami menjadikan iman percaya kami kepada Tuhan itu menjadi dasar yang sangat solid dalam hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kepercayaan kami, keyakinan kami kepada Tuhan itu tidak akan berubah. Dan kami tahu janji-Mu seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24, satu hari nanti biarlah itu boleh kami alami, kami boleh nikmati ketika Tuhan datang di atas awan-awan dan Tuhan menjemput setiap kami yang percaya, yang berkenan di mata Tuhan. Buat Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu diwartakan, maka hari ini kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebagaimana di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 bahwa perjamuan kudus menjadi satu perintah Tuhan sendiri agar kita memperingati korban sengsaranya sampai Ia datang yang kedua kali. Perjamuan kudus merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kita yang diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama melalui perjamuan kudus ini mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kuasa Tuhan untuk menjalani hidup yang menyatakan pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Mari saat ini sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, firman Tuhan katakan, baiklah kita menguji diri kita sendiri. Kalau ada dosa-dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, kalau ada kebencian, kepahitan, kemarahan, mari kita akui supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kita, bukan mendatangkan kutuk. Saya undang para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Sementara Bapak Ibu 1-2 menit ke depan saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Izinkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, untuk membereskan, memurnikan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, supaya kami layak Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Ampuni Tuhan, kalau ada perkara-perkara yang tidak berkenan. Terlebih kami para hamba-hamba-Mu,
Tuhan yang akan memberkati supaya kami boleh menjadi saluran berkat buat sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Baik Bapak Ibu, seperti biasa nanti Bapak Ibu dapat menadahkan tangan dan petugas perjamuan akan memberikan hosti dan anggur ke tangan Bapak Ibu. Inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan pemulihan bagi kita sekalian. Terimalah tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman. Bagikan kepada sidang jemaat. Silahkan bagikan kepada sidang jemaat. Bagikan kepada sidang jemaat. Bagikan. Sementara kita naikkan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Bapak Ibu yang belum dilayani, kalau sudah saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yang kau terimalah. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan kembali melayakan kami untuk mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu akan dilimpahkan buat kami semua. Sehingga yang sakit akan beroleh kesembuhan, yang lemah akan dikuatkan, dan yang berbeban berat beroleh penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita mau angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingatlah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Setiap tetes darahnya menyucikan, menguduskan kita. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga kami boleh menerima kuasa. Yang sakit sudah menerima kesembuhan saat ini. Yang lemah saat ini kami dikuatkan kembali. Kami yang berbeban berat saat ini kami beroleh kelegaan. Dan terlebih Tuhan, sepanjang 1 bulan mendatang, kami boleh dikuatkan untuk hidup menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa berkati setiap sidang jemaat-Mu yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sementara nanti cawan dikumpulkan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Diakon Philip. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Muda Dwi Kurniawan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati bersama keluarga. Selanjutnya ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu pada sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui di YouTube channel GIA Malayer yang dimulai pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kedua, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan Zoom meeting ID-nya. Ketiga, kami mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa untuk hadir dalam persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai pukul 19. Sidang jemaat dapat meminta link Zoom-nya ke WA Sekretariat Gereja. Yang keempat, kami juga memberitahukan kepada seluruh peserta baptisan air bahwa kelas katekisasi dimulai setiap hari Minggu pukul 8.30 sesudah ibadah 1. Nah, selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang telah menerima amplop persembahan, dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah selesai. Atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu dapat men-scan QR Code
yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya nanti setelah ibadah, Bapak Ibu dapat keluar ruangan dengan tertib melalui pintu utama depan. Dimohon dengan sangat agar jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan dengan bersentuhan dengan asyir ataupun sesama jemaat. Jemaat diimbau juga untuk segera pulang, tidak berkerumun, sesuai dengan anjuran pemerintah. Demikianlah pengumuman hari ini, nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat rohani yang boleh kami terima. Dan biarlah Tuhan semua itu boleh membawa kami terus menjadi pribadi-pribadi yang hidup menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara seiman kami khususnya yang hari-hari ini sedang terpapar virus COVID. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan mujizat-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan dengan segera sehingga mereka dapat pulih dan kembali beraktivitas dalam anugerah Tuhan. Hamba percaya kasih karunia Tuhan boleh melimpah atas saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami semua. Biarlah kami boleh tetap ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh tetap kuat, tetap sehat di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan akan memimpin perjalanan kami. Dan hamba berdoa Tuhan yang akan menyertai kami di dalam aktivitas kami sepanjang minggu yang akan datang. Ada anugerah Tuhan yang boleh melimpah di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami, di dalam studi anak-anak kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan membawa berkat Tuhan ini. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.